Baik, baik. Kalau kita Ya, mulai ya. karena ini temanya saya haji, nggak apa-apa ya. Kita ulang Iya. surat 37, Surat tiga tiga puluh tujuh, ya. 102, 103 aja. Tentang cerita itu cuman dari mudah-mudahan dari sisi yang berbeda. Surat As-Saffat ayat Mm-mm. 100 tiga 32, puluh 100. berapa? Asafat, Ya. Ayat 102. Ya. ya 102 103. Mm-mm. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim Mm-mm. berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Oke, jadi kan sebenarnya kalau kita renungkan di sini ya, Bapak Ibu semua, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu kan disuruh berkorban kan gitu ya hakikatnya Pak Eko ya. Iya, betul. Ya. Jadi pengorbanan itu ditujukan kepada Allah. Padahal kalau direnungkan Pak Eko, Allah tuh perlu nggak sih pengorbanan kita? Sebenarnya nggak perlu, Tat. Nggak usah. Tapi ternyata meskipun Allah tidak memerlukan, tapi kejadian ini kan terjadi kan Pak. Iya, Nah sekarang pertanyaan saya, sebenarnya kita tuh wajar nggak sih Pak berkorban untuk Allah? sebenarnya ya wajar, Tat. Oh, kalau memang dasarnya semua wajar, berarti kan harusnya tidak ada sesuatu yang jadi berat kan Pak? Iya, Seperti misalnya, wajar nggak kita tuh diuji oleh Allah? wajar. Ya sudah, kalau wajar, kenapa hal itu menjadi berat? Nah, baru sadar ya Pak ya? Iya, Halo? iya sadar. Iya, kan artinya itu, sesuatu yang wajar itu adalah sesuatu yang kita sadari dengan benar-benar bahwa iya ya, memang kita hidup memang misalnya disuruh melayani keinginan Allah kan kita tuh disuruh mengabdi kan Pak ya. Betul, Mengabdi itu kan berarti kita melayani keinginan Allah apa yang Allah inginkan. Dan sebenarnya pencapaian manusia terbesar itu adalah saat memang menjadi abdi yang benar kan. betul. Kan kita hidup di dunia itu kan sebenarnya cita-cita Allah kepada kita kan sebenarnya kita mengabdi kepada Allah kan Pak. Iya, Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditanya manusia yang sempurna itu apa? Ya manusia yang memang fokusnya mengabdi kepada Allah. Salah satu sikap mengabdi itu yaitu pengorbanan. Betul nggak? betul. Keinginan dikalahkan dalam rangka mengikuti apa yang Allah inginkan. Makanya sebenarnya kan kalau ditarik dari cerita itu, Nabi Ibrahim sendiri kan kalau ditanya pasti nggak mau dong menyembelih anaknya sendiri kan Pak. Iya, Cuman karena dasarnya dia berkorban untuk Allah, maka dia dengan kesadarannya dia melakukan itu. Berarti kesimpulannya apa? Allah akan memberikan ujian, ya. Allah akan memberikan ujian. Dan semua yang akan Allah lihat salah satunya adalah pengorbanan kita saat kita diuji kan. betul. Pengorbanan dalam sisi apa ya? Perasaan, harta, jiwa kan memang disuruh berkorban. Berarti Iya, kalau misalnya nanti Bapak Ibu diuji dan disuruh berkorban, wajar nggak? ya wajar. Terus kenapa jadi merasa penderitaan gitu Pak? Sabar, Iya, sabar tuh perlu pengorbanan nggak? sabar ya perlu. Nah, ya sudah, kenapa harus menjadi sesuatu permasalahan gitu loh, Pak? Hmm, Kan semua itu kan memang perlu pengorbanan atau namanya jihad lah ya, Pak ya, biar jelaskan. iya, iya, Makanya coba dibuka lagi di surat 3 142 biar Bapak Ibu bisa iya. merefresh. Surat berapa tadi? Surat 3 Surat ya? ya, surat 3 atau misalnya surat Al-Baqarah 218 lah misalnya. Ya, 218. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah
dan berjihad di jalan Allah, mereka Hmm. itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Nah, coba. Kan memang perintah kita berkorban kepada Allah tuh ada nggak perintahnya, Pak? Ada kan? Iya, Jadi kalau nanti Bapak Ibu diuji, anggaplah misalnya menderita ya, tanda kutip ya Pak ya, iya, menderita, sedih. Ini kan memang proses pengorbanan kita kepada Allah kan Pak. betul. Kira-kira harusnya masalah atau nggak apa-apa Pak? Nggak masalah ya, Tat. Lah, ya karena kan pengorbanannya kan buat Allah kan. Iya, Dan itu sangat wajar saja kalau kita memang berkorban kepada Allah. Bahkan, tapi janji Allah apa di surat Al-Maidah, surat 5 ayat 35, ketika kita memang mau berkorban kepada Allah. ya. Al-Maidah 55 Al-Maidah 35, silahkan. atau 35. Siap. Ya, Al-Maidah 35. Kan nggak apa-apa sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Berarti nggak rugi kan Pak sebenarnya kan? Meskipun Iya. secara kenyataan, keadaan kita seakan-akan rugi misalnya kan Pak. Iya, Tapi kan di mata Allah kan kita nggak rugi sebenarnya. betul. Makanya sampaikan banyak sekali ya dalil hadis yang mengatakan pokoknya berjihad sampai misalnya kayak sholat subuh kan itu kan semua pengorbanan-pengorbanan yang selama ini mungkin kita mau sadari atau tidak memang kita harus begitu gitu Pak. Iya, Ya jadi Bapak Ibu ya jadi intinya satu yang harus disadari ternyata memang suka tidak suka semua manusia itu akan dimintai pengorbanannya meskipun Allah nggak perlu pengorbanan kita tapi untuk apa untuk agar Allah tahu mana yang memang menyadari bahwa hidup ini sebenarnya untuk mewujudkan apa yang Allah inginkan atau hanya fokus kepada apa yang kita inginkan. Karena ternyata pengorbanan itu harus berkorban bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Kalau untuk diri mah nggak usah berkorban, memang kita harus mau kan, Pak? iya. Pengorbanan terbesar itulah mengorbankan kepentingan dirinya untuk orang lain dengan niat karena Allah gitu loh, Pak. Hmm, Makanya tadi saya bilang, kalau misalnya suruh jujur, itu kan Nabi Ibrahim juga nggak mungkin ingin menyembelih Ismail kan. iya. Cuman karena dia tahu pengorbanan ini harus ditujukan kepada Allah. Akhirnya ya sudah lakukan. Dan insya Allah akhirnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun menyadari itu dan berserah diri terhadap apapun yang Allah inginkan saat itu. Jadi kesimpulannya apa? Hidup ini ternyata akan menjadi beruntung yang tadi Allah sampaikan. Kalau apapun yang kita lakukan itu tujuannya untuk berkorban kepada Allah. Kalau tujuannya selain Allah, maka Bapak Ibu akan sia-sia, akan menjadi kecewa terhadap sesuatu. Karena yang Bapak Ibu harapkan adalah bukan selain Allah kan. Iya. Nah, jadi apa yang perlu dilakukan? Sudah mulai saja ya. Bahwa pencapaian manusia itu yang paling tinggi adalah saat dia selalu berkorban untuk Allah. Maka otomatis manusia itu otomatis pasti akan menjadikan bahagia. Baik, Ya, Tat. ada pertanyaan? Saya coba untuk memancing pertanyaan, Tat. Nah, Ya. pancing aja lah. Tat, gini. Ada nggak orang yang sekarang itu diuji seperti Nabi Ibrahim dimohon untuk menyembelih anaknya? Oke, Al-Baqarah 286. Kita masuk ke standarnya ujian itu seperti apa. Iya. Al-Baqarah 290 286. 286. Siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Stop, stop, stop. Di sini Ya, ada kata itu ya Pak Joko ya. ya, tuh. Kalau itu pertanyaannya, ada nggak orang yang diuji seperti Nabi Ibrahim? Kita buka rumus ujian itu adalah sesuai dengan kemampuan. Kan begitu ya Pak? Ya, betul. Definisi sesuai itu berarti yang mengatur, yang menyesuaikan itu Allah atau kitanya?
Yang menyesuaikan kita ya, Tat. Nggak, ujian. Ujian itu Ya, kan disesuaikan itu. Itu kan gitu ya ngomongnya ya, ya. ya, U- Ujian Allah tidak akan menguji, tidak akan membebani seseorang. Berarti kan Allah tidak ada niatan untuk membebani kita dengan ujian yang dihadapi ya. Kenapa tidak jadi beban, ya, Pak? ya, ya, Kenapa ujian itu tidak jadi beban? ya, karena itu keinginan Allah ya, Tat ya. Karena sesuai. Iya, Kalau sesuai kan nggak jadi beban, Pak. iya. Kalau tidak Hmm. sesuai jadi beban gitu loh, Pak Eko. Ya, gitu ya. Berarti, berarti yang gini, mungkin nggak Pak Eko nyuruh anaknya yang SD pergi ke bank. Nggak mungkin. Kenapa? Ya, karena disesuaikan kemampuannya. Nah, berarti sebenarnya ya, ujian itu harusnya membuat nyaman atau nggak nyaman, Pak? Ujian itu membuat kita nyaman ya, Tat. Kenapa nyaman? Ya, karena sesuai dengan Nah, itu maksud saya. itu ya. Oh. Jadi kalau Bapak Ibu diuji nggak nyaman, pasti Bapak Ibu yang nggak sesuai. Gitu. Karena rumusnya, karena rumusnya soal ujian itu pasti sesuai. Berarti pertanyaan saya, Pak, kalau nanti kita diuji nggak nyaman, berarti kita yang menyesuaikan atau ujiannya yang menyesuaikan? Kita yang menyesuaikan ya, Tat. Seperti pas Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail. Kalau Nabi Ibrahim Iya, Ismail nggak mau ngikuti, jadi nyaman nggak? nggak nyaman ya. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim Nabi Ismail apa yang supaya dia buat nyaman? Coba Yang lanjut mengikuti aja. aja. Ya, tiga puluh Ya, tujuh 103-nya coba. ya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang Dan dikerjakan. 37, 37 ayat 37-nya. 100. Ya, 103-nya kan perintah disembelih kan udah. Terus, ya. Terus yang coba. masih Al-Baqarah, Tat? Nggak, yang 37 103-nya kan itu kan yang tadi kita bahas. Coba. Ya, 103-nya ya, Tat. Ya, kan Bismillahirrahmanirrahim. perintah Ya, disembelih kan. ya. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan Nah, dia Ibrahim membaringkan anaknya oke. atas Jadi pelipisnya, ya, jadi cara menyesuaikan dengan ujian itu apa, Pak, berarti? ya berserah diri saja. Yaitu berserah diri itu kan menyesuaikan dengan soalnya kan, Pak. Iya, Karena kalau dari Allahnya soalnya kan udah sesuai. betul. Cuman karena kita punya keinginan, punya nafsu yang kadang-kadang nggak sesuai, akhirnya kita berkorban untuk menyesuaikan dengan soal ujiannya, kan begitu kan? Iya, Nah, sekarang saya tanya, kalau sudah berserah diri, harusnya jadi nyaman nggak, Pak Eko? nyaman. Nyaman, karena sesuai. Jadi meskipun mau diuji seperti apapun, ya tenang aja jadi nyaman, karena sudah sesuai. Nah, orang bermasalah itu, orang tidak nyaman tuh, pertama memang nggak mau menyesuaikan atau tidak mau berserah diri. Jadi semua ujian itu sebenarnya bukan beban bagi apa? Bagi yang mau menyesuaikan. Akan Hmm, menjadi beban bagi siapa ya? Bagi yang nggak mau menyesuaikan, yang ngeyel, yang terus marah, ya tetap akan jadi masalah bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Karena bukannya Bapak Ibu menyesuaikan dengan ujian, malah Bapak Ibu ingin ujiannya sesuai dengan yang diinginkan, kan repot ini. iya, kebanyakan gitu, Tat. Saya bilang, iya, orang masalah itu kan inginnya kejadiannya selalu sesuai dengan keinginan kita kan, Pak. Iya. Masa Allah diatur soal ujiannya kan begitu yang terjadi. Betul. Eh, ngerti ya, Pak Eko ya? Ya, siap. Jadi Kasih. untuk nyaman di dalam ujian itu, suka nggak suka kita harus menyesuaikan dengan soalnya. Kalau Allah hari ini ngasih soal fisika ya ikuti aja. Berarti ngerjainnya fisika. Kalau besok misalnya bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia. Jangan setiap soal harus disesuaikan dengan keinginan kita yang akan ketemu-ketemu nantinya. Karena salah intinya ujian itu untuk merubah diri kita, bukan kita merubah ujiannya. Gitu. Hmm, Baik, satu pertanyaan lagi. ya, Kalau ada Bapak Ibu semua, ya. Aning. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Silakan, Pak Ning. Ustadz, istilah berserah diri Ustadz dan Ya. menurut kemampuan kita dalam surat 286 kan juga ada Ustadz. Nah, Mm-mm. kita kan nyadarin nih, kita bikin satu
ada masalah dan kita harus atasi, tapi kita sadar nih, oh ini dari Allah. Berarti saya Ya, harus ya. berserah diri. Nah, berserah diri ini maksudnya gimana Ustadz? Pada saat pelaksanaannya kita awal sudah berserah diri, apa nanti kalau sudah bentok baru berserah diri, dan caranya gimana supaya sesuai dengan permintaan Allah, kehendak Allah Ustadz? Oke. Berserah diri ini tuh urusan hati atau urusan ikhtiarnya, Pak? Hati, hati. Berarti ikhtiar tetap dong. Tetap ikhtiar. Tapi kan Tapi batasan hati, ya. lo enggak. Tapi hati Pak Hening sudah tidak menganggap apapun di depan meskipun sesuai tidak sesuai, sudah tidak jadi masalah gitu loh, Pak. Misalnya contoh, Bapak tuh udah ngasih nasihat ke istri Bapak tuh berkali-kali. Hmm. Tapi istri Bapak nggak pernah mau dengerin, nggak berubah. Masalah nggak buat Bapak? Saya nggak masalah karena kita udah ngingetin gitu aja. Karena Bapak sudah menyesuaikan, Oh sudah iya iya. berdiri. Jadi yang Bapak kejar itu bukan hasilnya. Yang Hmm. Bapak kejar itu adalah ketika misalnya dia tidak berubah pun, Bapak sudah ngerti, oh memang ini belum Allah izinkan. Itu namanya kan berserah diri, Pak. Oh gitu ya, titiknya di situ ya. Iya ya Jadi Ustaz. langsung titiknya tuh kayak ikhlas saja. Ya udah, memang belum waktunya ya jalani aja lagi gitu loh. Nah, Tapi kan kalau mengingatkan kalau terus orang itu sudah ya, begitu, Ustaz. gimana? Kalau Hmm? dia bilang ini terus kita ingetin lagi atau udah ya udah kalau itu udah kita Lah kan udah mengingatkan. tetap kewajiban kita kan mengingatkan. Cuman pertanyaan Oh saya jadi beban atau tidak? enggak sih harusnya ya kalau menyadari Enggak, udah betul. berserah diri kok di situ. Jadi itu simpel kok Pak. Maksudnya itu kalau orang sudah berserah diri, kayak Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, kalau nggak berserah diri kan jadi beban itu. Gimana ini nyembelih anak kan dan lain kan jadi kan. Ya ya Jadi berserah diri ini faktor yang paling menurut saya penting dalam ikhtiar atau namanya tawakal lah sebenarnya. ya. Jadi kita tetap ikhtiar istiqomah, tapi goal kita bukan hasil. Goal kita Hmm. itu semakin mudah menerima hasil yang Allah putuskan. Ya, itu ya. Ya Itu Ustaz. sebenarnya catatannya tuh di situ. Jadi orang berserah diri itu bukan pasrah, bukan. Dia ikhtiar secara terus-menerus, tapi dia mudah menerima keputusan-keputusan Allah. Hmm. Ya Ustaz. Kan kalau kayak yang jadi masalah, kita kadang-kadang sulit menerima keputusan Allah kan. Iya, Nah itu makin sulit lagi masalahnya nantinya. betul. Pertama tidak taat, yang kedua dia tidak sadar bahwa hidup dia itu memang melayani keinginan Allah kan. Iya. Apalagi kalau kita udah berserah diri terus permasalahan itu belum selesai terus tambah masalah lagi. Nah, itu biasanya jadi menumpuk Ustaz Nah berarti terus begitu. itu belum berserah diri dong. Goalnya kan berarti hasil. Hmm, gitu ya. Ya, Kalau orang kalau kalau orang berserah diri itu kan goalnya ridho terhadap keputusan Allah, Pak. iya ya Ustaz. Paham Ustaz. Makanya coba terakhir di surat 31 ayat 22 silakan. Ya, surat 31, surat Luqman Ayat ayat 22 ayat 22. kan goalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka nah, sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kukuh. Hanya kepada nah, Allah kesudahan segala urusan. jadi ujung-ujungnya nanti Bapak dikokohkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah terhadap situasi Oh, apa yang menimpa diri kita. Akhirnya ya. kecewa mulai hilang. Yang ada cuman rasa bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Kalau yang diberi wajar kita bersyukur. Ini yang kita miliki, yang sudah kita miliki, kita mulai syukuri gitu loh Pak. Ya. Ya Ustaz. Baik, ya, Bapak Ibu Makasih Ustaz. sekalian. Oke, Ya, terima kasih. Terima kasih Pak terima Eko kasih. dan semua Ya, tutup siap. dengan dalam Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Rabbil alamin.